Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rahma, SPD. Saya mengajar di SD 12 Merapi Timur, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahar, sekaligus mahasiswa Daljab 2022 angkatan pertama Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan mempraktekkan uji kinerja saya di SD Negeri 12 Merapi Timur, yang mana pembelajarannya adalah tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Silakan menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, anak-anak ya. Walaupun pandemi sudah mereda, kita tidak boleh meninggalkan protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 3M. Yang pertama adalah mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Anak-anak ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan Sandi untuk memimpin doanya. Anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, sebagai jiwa semangat kita, cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia, coba kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lihat di layar HP kalian, di situ ada lagu Indonesia Raya. Kita nyanyikan sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Indonesia di sanalah jadi pandu Indonesia kebangsa dan tanah bangunlah jiwanya untuk Indonesia. Iya, terima kasih. Indonesia Raya
Merdeka. Ya, terima kasih ya. Raisa sudah. Terima kasih semuanya sudah nyanyi dengan semangat. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, siapa yang diantara kalian yang masih ingat tentang pelajaran kemarin tentang benda-benda di sekitar kita? Di mana benda kemarin bisa terbentuk menjadi dua, yaitu dari alam dan juga dari manusia. Dari alam kemarin contohnya apa saja? Batu, air, sama pasir. Itu terbentuk dari alam. Sedangkan yang terbentuk dari dibuat oleh manusia apa? Contohnya motor dan sepeda, mobil. Sekarang anak-anak kita lanjut ke pembelajaran hari ini, yaitu tematika benda di sekitarku, subtema 2, wujud 2, wujud benda pembelajaran 1. Ya. Selanjutnya, yang mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah membaca wacana tentang wujud benda yang ditampilkan melalui PPT pada aplikasi Zoom, peserta didik dapat menemukan informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat dan mandiri. Yang kedua, coba Deva dibaca. Setelah melakukan pengamalan benda di sekitar rumah, peserta didik dapat menentukan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat dalam bentuk kalimat efektif yang tepat dan mandiri. Lanjut. Setelah mengamati pembahasan tentang materi satuan panjang dan ditampilkan melalui PPT pada aplikasi Zoom, peserta didik dapat mengonversi satuan kilometer ke satuan meter atau sebaliknya dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Iya, benar sekali. Setelah melakukan pengamatan benda di sekitar rumah, peserta didik dapat menentukan benda berdasarkan wujud dengan tepat dalam bentuk kalimat efektif yang tepat dan mandiri. Setelah mengamati pembahasan tentang materi satuan panjang yang ditampilkan melalui PPT pada aplikasi Zoom, peserta didik dapat mengkonversi satuan kilometer ke satuan meter atau sebaliknya dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini. Di sini ada wujud benda. Coba dibacakan. Bunga, baca bunga dibaca. Mana bunga? Bunga dibaca. Bunga baca yang ada di layar HP-nya dibaca bunga. Bunga. Febrisa. Coba dibaca bunga di layar HP-nya. Setiap bendanya. Ya. Nah, Ibu baca ya. Setiap benda pasti memiliki wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ya, di situ ada minyak termasuk benda cair. Ya. Terus gas hidrogen termasuk benda berwujud gas. Terus kalau yang padat banyak sekali ya, termasuk namanya batu, itu termasuk benda padat. Nah, sekarang wujud benda ini terbagi menjadi 3, padat, cair, dan gas. Nah, sekarang lihat gambar di layar HP kalian. Raisa, coba jangan main-main. Nah, benda padat itu apa? Benda padat yang kemarin coba Deva, yang dimaksud dengan benda padat apa kemarin Deva? Itu bentuknya. Yang dimaksud dengan benda padat apa kemarin? Apa? Silakan Deva. Apa
Depa? Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan volume yang tetap. Sedangkan cair, benda yang bisa berubah bentuk sesuai dengan tempat. Misalkan air kita taruhkan ke dalam gelas, maka dia berbentuk gelas. Kalau gas dia di segala arah. Ya, contohnya tadi asap, gas, ya itu. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, materi pembelajaran adalah wujud benda, satuan, panjang, waktu. Nah, di sini berdasarkan wujudnya ada benda, tadi sudah dijelaskan, ada benda padat, cair, dan gas. Benda padat memiliki sifat bentuknya tetap. Contoh, meja, kursi, dan batu. Sedangkan benda cair memiliki sifat mengikuti bentuk wadahnya. Seperti air, kecap, dan sirup. Gas mengikuti bentuk juga wadahnya. Contohnya di situ udara, awan, dan asap. Nah, selanjutnya. Nah, di sini kita mengamati gambar. Ya, di sini ada gambar ibu dan anak di dapur. Sekarang kalian amati. Ya, dari gambar tersebut kalian harus bisa membedakan mana itu benda padat, benda cair, dan benda gas. Sekarang silakan cari dari gambar tersebut ya, mana benda padat, benda cair, benda gas. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan Sandi cari. Ya, Gibran. Silakan Muna, Sakila dicari berdasarkan gambar. Silakan. Berdasarkan gambar yang di layar HP. Bunga, Febrisa, Raisa. Raisa, berdasarkan gambar, bukan lihat di luar di sekitar. Berdasarkan gambar. Gambar. Nah, dikerjakan Ibu kasih waktu 5 menit. Dikerjakan Raisa dicari. Yang mana itu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda cair, Mbak. Ya, dari gambar tersebut kalian cari. Harus bisa membedakan. Silakan. Uap air. Selesai? Nah. Coba perlihatkan pekerjaan kalian mana? Coba di layar. Mana? Iya. Iya. Coba dibacakan mana itu benda padat, benda cair. Nah, Depa coba dibaca berdasarkan wujud itu bendanya tadi yang digambar. Coba lihat. Baskom, penggorengan. Itu termasuk benda padat. Benda cair, siapa yang mau jawab? Silakan. Raisa. Goreng. Ya, kecap, saus termasuk benda cair. Benda gas, coba Sandi apa? Sandi benda gasnya. Apa jawabannya? Gas dan uap air. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang coba kalian amati benda yang ada di sekitar kita. Silakan kalian cari mana benda padat. Nah, coba ya, kita mencoba amati di sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Sekarang tuliskan benda-benda tersebut dalam bentuk berikut. Nah, perhatikan benda padat, benda cair, dan benda gas. Sekarang kalian amati benda-benda yang ada di sekitar kita. Silakan dicari. Silakan, Ibu kasih waktu 5
menit. Cepat, ayo dicari di sekitar kita. Raisa, Siva, silakan dicari benda-benda di sekitar kita yang ada di sekolah, silakan. Dicari. Ayo lari. Air batu. Sudah ketemu? Ketemu. Nah, sekarang di situ kalian jawab. Harus bisa membedakan. Coba dibaca, Zahira. Benda padat. Yang soal pertama. Soal yang pertama dibaca di layar HP. 3 wujud benda. Apa 3 wujud benda? Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Dijawab saya nomor 1. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tadi. Ada benda? Benda padat, benda cair. Ya, benar. Jadi 3 bentuk wujud benda adalah cair, gas, dan padat. Yang nomor 2 contoh benda padat di sekitarmu tadi siapa yang kalian temukan? Depa, batu, meja, Tifa, apa lagi? Benda cair yang ada? Air. Ya. Pena. Iya, benar. Sekarang contoh benda gas, silakan. Siapa yang mau jawab? Apa? Depa, silakan. Udara. Udara dan Uap. ya, benar. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada sepeda motor. Sama, kita melihat ada 3 bentuk benda dan wujudnya. Ya, di rumah ada sepeda motor. Nah, sekarang ya, pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada di gambar? Pernah? Pernah. Tahukah kamu termasuk dalam wujud benda? Apakah motor itu? Wujud benda apa motor? Bentuknya padat. Nah, jadi di dalam motor itu ada 3 wujud benda. Ada padat, ada cair, ada gas. Ya, terus siapa yang mau jawab? Bunga? Ya, silakan. Dekatkan. Didekatkan, HP-nya didekatkan, Bunga didekatkan jadi kedengaran suaranya. 23 meter. Jarak rumah Edo ke kebun binatang adalah Ya, jadi di situ jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang di situ adalah 1.523 meter, ya, itu ditambah dengan 523 meter. Karena sudah meter kan, dibentuk menjadi meter, maka dijumlahkan ditambah dengan 523, maka adalah 1.523 meter. Sekarang lanjut. Nah, coba di sini siapa yang ingin membaca? Zahira, baca. benda Satuan panjang baku itu. Dekatkan HP-nya, dekatkan. Satuan panjang baku. Benda di sekitar kita panjangnya berbeda-beda. Ada yang sangat panjang, tetapi ada juga yang pendek. Untuk menentukan alat ukuran dan satuan benda-benda. Benda yang pendek diukur dengan penggaris
dan satuan mililiter. Adapun benda yang panjang diukur dengan meteran dan satuan meter atau bahkan kilometer. Agar lebih memahami satuan sudah selesai, Ibu bacakan ya. Satuan panjang baku, di mana benda di sekitar kita panjangnya berbeda-beda. Ada yang sangat panjang, ada yang pendek, ya. Untuk menentukan alat ukur dan satuannya juga berbeda-beda. Benda yang pendek diukur dengan garis dan satuannya milimeter. Adapun benda yang lebih panjang diukur dengan meteran dan satuannya meter atau bahkan kilometer. Nah, biar lebih memahami satuan ukuran yang tepat untuk mengukur panjang benda, perhatikan di situ ada tangga satuan panjang mulai dari kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Di mana setiap turun satu tangga itu dikalikan 10. Sedangkan naik satu tangga dibagi menjadi 10. Nah, di sini ada kepanjangan. Kalau sekalian tidak paham, km itu apa? Kilometer. km itu apa? Hektometer. Dam itu apa? Dekameter. Meter itu apa? Meter tetap. dm itu apa? Desimeter. cm itu apa? Sentimeter. Sedangkan m adalah milimeter. Ya, lanjut. Karena ya sebelum itu siapa di antara kalian yang pernah naik pesawat? Ada yang pernah naik pesawat? Tidak. Di dalam pesawat itu biasanya ada alat altimeter. Ya, kemarin sudah Ibu jelaskan. Siapa yang tahu kegunaan altimeter? Silakan. Silakan. Kegunaan altimeter yaitu untuk mengukur ketinggian. Iya, altimeter itu adalah gunanya untuk mengukur ketinggian. Biasanya digunakan dalam pesawat. Terus orang-orang yang ingin naik ke gunung biasanya digunakan alat itu. Nah, sekarang lanjut. Nah, dari sekarang kita pembahasan soal. Di sini ada soal, ya. Tangga satuan di atas menunjukkan bahwa tiap tangga mempunyai nilai 10. Jika turun satu tangga dikali 10. Jika naik satu tangga dibagi menjadi 10. Nah, di sini 1 kilometer ini berapa hektameter? Nah, caranya dari 10 hektameter ini kita ubah menjadi dekameter. Nah itu 100 meter. Sedangkan di sini ada lagi rumah Edo ke kebun binatang. Siapa? Sakila. Berapa jaraknya itu Sakila? Nah, Aurel. Berapa di situ? Di Dena. Coba lihat di Dena. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang? Lihat Denanya ada berapa itu? Sakila. Lihat di layar HP berapa itu? Sakila berapa? 1.523 meter. Jadi jarak rumah Edo ke kebun binatang berapa tadi? 1.523 meter. Iya, benar sekali. Sandi Putra Gibran coba perhatikan layarnya. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada tugas KPD pertama. Yang ke-1, silakan kalian kerjakan berdasarkan di sini ada bermacam-macam bentuk bangunan. Ya, juga bahan dan pembentuk bangunan tersebut. Ya, perhatikan Dena jarak antara bangunan di bawah ini. Nah, dari Dena itu kita lihat ada rumah Siti ke sekolah, ada rumah Udin ke kantor pos, rumah Siti ke rumah Udin, rumah Siti ke pasar. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan.
Ayo Sandi, Putra dikerjakan. Gibran, LKPD-nya. Aurel, Sakila, Bunga, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk menyelesaikan. Boleh bekerja sama sambil belajar, silakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Jangan main-main. Silakan. Selesai, Gibran? Selesai? 5 menit lagi ya. Zahira selesai? Selesai. Bunga selesai? Nah, kalau sudah selesai semua, silakan siapa yang ingin menjawab. Nah, di sini tentukan jarak dalam satuan kilometer rumah Siti ke sekolah. Silakan. Sekarang lanjut ke LKPD yang kedua. Nah, ini ada tugas LKPD yang kedua. Silakan kerjakan juga. Nah, di sini ada terlihat apa? Nah, kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Nah, sekarang ada pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut ini. Benda dikelompokkan dalam ketiga wujud. Tuliskan 3 wujud benda tersebut. Tuliskan 2 contoh benda padat di sekitar kita. Terus yang ketiga, tuliskan 2 contoh benda cair di sekitar kita. Yang keempat juga tuliskan 2 contoh benda di sekitarmu. Silakan dikerjakan. Iva, silakan dikerjakan. Sandi sudah, Putra dikerjakan, jangan main-main. Sudah. Sudah ya, sudah selesai semua. Coba lihat jawabannya diletakkan di layar HP kalian. Coba ibu lihat kalau memang sudah selesai, silakan tunjukkan. Mana punya Depa? Iya, punya Sakila, punya Raisa, Bunga. Coba lihatkan. Kelihatan. Anak-anak, sekarang kalian kita lanjut ke materi. Nah, di sini ada PR. Ibu kasih PR. Buatlah dalam bentuk tabel jenis-jenis wujud benda ya yang ada di rumah. Terus hitunglah jarak antara rumah ke sekolah. Silakan tulis PR-nya dulu. Silakan ditulis PR-nya. Sudah? Sudah. Nah, LKPD-nya nanti dikirim, dikumpul di WA grup ya. Nanti ibu nilai, terus juga di WA grup. Nah,
Sekarang ya di sini ada materi yang akan datang, berarti untuk besok ya. Yang mana pembelajarannya kita hanya adalah teks tentang ciri-ciri benda seperti massa dan berat. Yang kedua, arti penting menurut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi pembelajaran yang datang adalah tentang ciri-ciri benda seperti massa dan berat dengan arti penting menolong dalam kehidupan sehari-hari. Karena tugas LKPD-nya sudah semua nanti dikumpulkan di grup terus ibu nilai ibu kirim lewat grup ya. Selanjutnya anak-anak coba kalian letakkan kertas di atas meja. Letakkan kertas di atas meja. Coba kalian letakkan di atas meja. 1 lembar. Silakan kalian coba tiup pelan-pelan. Kita lihat. Silakan tiup pelan-pelan kertasnya. Mana ini kertasnya? Coba tiup. Apa yang terjadi? Melayang. Wujud kertas itu apa? Benda apa? Benda padat. Iya. Nah, sekarang anak-anak ya di sini dari pembelajaran hari ini kalian sudah mengerti. Nah, ibu tanya dulu. Siapa yang sudah tahu jarak antara rumah ke sekolah? Silakan tunjuk tangan. Siapa? Jarak rumah. 22 meter. Berapa Zahira jarak rumahnya? 2. Berapa? 22 meter, Bu. Iya, 2 kilometer. Anak-anak ya, hari ini kita sudah belajar tentang wujud benda dan bentuk benda-benda di sekitar kita. Sebelum itu, ya, Ibu ingin tanya, satuan panjang tadi siapa yang sudah paham? Mulai dari kilometer, silakan. Siapa yang dipelajari hari ini? Silakan Sahira. Mulai dari kilometer. Aurel, Delta, coba. Silakan. Ya, kuat. Kilometer. Ya. Meter. Ya. Meter. Terus apa lagi? Iya, mulai dari kilometer sampai dengan milimeter. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, coba kita sama-sama nyanyi lagu Petang-Petang. Ya. Coba perhatikan. Kita nyanyi petang-petang dulu. 1, 2, 3. Petang. Mana aku dunia berbeda baju dengan tiga di mata andung ke selangit amunlah ancaman alangkah panjang karang tangis Amunlah ancaman kita alangkah panjang karang. Iya, tepuk tangan suaranya melebihi suara Syahrini. Nah, sekarang dari pembelajaran hari ini, kesimpulan apa sih yang kalian bisa ambil? Silakan, siapa yang ingin menjawab, mencoba. Syahira. Kesimpulan. Kita dapat membedakan bentuk dan wujud benda. Ya, bacakan. Kita dapat membedakan bentuk dan wujud benda. Iya, di sini kesimpulannya adalah ya kita
bisa membedakan bentuk dan wujud benda mulai daripada cair. Kita juga bisa mengukur jarak menggunakan satuan panjang. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, sekali lagi Ibu tanya, sudah mengerti apa belum? Sudah mengerti. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Ya, Ibu akhiri. Kalau ada kata yang salah, Ibu minta maaf ya. Nah, sekarang evaluasinya nanti Ibu nilai di pertemuan selanjutnya. Nana, coba Sandi memimpin doa pulang. Silakan. Sandi, silakan memimpin doa pulang, Sandi. Sandi. Ya. Berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, sama-sama kita ucapkan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.